Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini tanggal 29 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus yang sangat baik. Kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari. Sampai hari ini tidak pernah kekurangan sedikit pun. Saya selalu menangis. Terima kasih kepada Bapa kita Yesus. Selalu ucapkan syukur kepada Bapa kita Yesus. Di mana Bapa kita sempurna kasih-Nya. Tidak bisa ditukar dalam bentuk apapun. Dunia memberikan tawaran yang palsu, tapi Tuhan memberikan jaminan yang pasti. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mencintai Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Pada Kamis pagi sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita datang kepada Yesus. Sebab Tuhan janji dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Utamakan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan tahu persis apa menjadi keperluan, kebutuhan kita. Dia sanggup memberkati dengan berkat yang berlimpah. Berkat dunia itu semu, penuh dengan kepalsuan. Tapi berkat Tuhan adalah berkat yang kekal. Berkat damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan tidak bisa ditukar dalam bentuk apapun. Mari kita mau datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya sesuai dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi umatku menungkarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Itulah manusia. Seringkali kita ketipu dengan manisnya dunia. Korban tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Tuhan demi untuk dunia, demi untuk bisnis, demi untuk kepentingan manusia, sehingga kita korbankan yang kekal. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka hidupmu, hidupku diberkati Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Aba ya Bapa. Dengan Yesus kita bisa panggil Aba ya Bapa. Sebab hubungan antara anak dan Bapa begitu dekat. Saya begitu dekat dengan Bapa saya Yesus. Tidak bisa ditukar dalam bentuk apapun. Bapa, amin, haleluya. Bapa, Yesus Bapa kita, Kau segalanya, amin, haleluya. Bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu, amin. Aba ya Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. 2000 tahun yang lalu memang Yesus telah menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu. Tapi begitu dia bangkit ke surga, dan saat ada di surga, maka kita menyebut dia Aba ya Bapa. Sebab Yesus adalah Bapa kita. Dia pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita nafas sampai hidup sampai detik ini. Itu semua karena kasih Bapa. Tanpa kasih Bapa, hancurlah kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kasih Yesus, saya tidak bisa main gitar, tidak bisa menyanyi, tidak bisa memberikan firman Tuhan. Dan sejak 1 Januari 2021 sampai sedetik ini, saya tidak pernah berubah. Itu karena kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu, amin, haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, amin, haleluya. Mas, perak dan permata
tiada artinya. Amin, haleluya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu. Amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapa, amin, haleluya. Kau segalanya, amin, haleluya. Oh bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, haleluya. Ku mengasihimu. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bapa, amin, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman-Mu. Sucikan pikiranku dan hatiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku sangat mengasihimu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Ampuni, bersihkanlah hidupku. Roh Kudus mengajar hamba-Mu, mengingatkan aku. Kami selalu taat berfirman Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Bapa dengan segenap hatiku. Bapa, haleluya. Ku sangat mencintaimu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami lapar hauskan firman-Mu. Berfirman Bapa, aku tidak mau seperti orang lain.
Yang seperti Esau menjual hak kesulungan, seperti Yudas Iskariot mengkhianati Engkau, tidak Bapa. Tapi kamu selalu cinta Yesus. Aku mau menjadi anak-anak-Mu Bapa, anak yang berkenan kepada Tuhan, mencintai Engkau dengan tulus hati, dan taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sampai ku berjumpa dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi tanggal 29 Juni 2023. Besok sudah tanggal akhir di bulan Juni. Besok lusa kita memasuki di bulan Juli. Semua kan anugerah Tuhan. Sekarang kalau kita evaluasi diri kita, sudah cukupkah kita mengasihi Bapa? Belum. Saya tidak ada arti apa-apa. Tapi ini bisa saya kerjakan Bapa, kesetiaanku. Aku mencintai Yesus dan aku menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa tak terukur, sempurna kasih-Mu. Seperti Rasul Paulus katakan tadi dalam Filipi pasal 3, 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu kita tidak mengerti. Dulu kita kena tipu muslihat dari dunia. Kita dulu berpikir dunia lebih berharga dari segala kali. Ternyata dunia akan lenyap. Tempatkan Tuhan harta yang indah di atas segala galanya. Rasul Paulus katakan ayat yang ke-8, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas, di atas kepala, di atas segala galanya. Karena Dia yang layak terima pujian dan hormat. Dan bersama dengan Yesus, kita nanti menikmati janji yang sempurna. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saat ini saya berjuang untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, pagi malam ada harga yang dibayar. Tapi nanti karena saya tahu kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dengan apa yang sudah saya kerjakan. Apa yang saudara perbuat bagi Yesus tuh gak ada arti apa-apa dibandingkan kemuliaan surga. Sungguh saudara, surga tidak bisa dibeli dengan uang. Jangankan surga, sudah manusia yang terkaya di dunia saja tidak bisa beli bumi. Beli dari satu planet yang Tuhan cipta bisa, apalagi mau beli surga. Tidak. Surga hanya diberikan karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Itulah Yesus Kristus yang cinta kita semua. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Kata tema firman Tuhan pada pagi hari, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Inilah manusia. Seringkali manusia salah langkah. Seringkali manusia seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Seringkali manusia seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya. Tetapi bagi kita yang sudah dipanggil pilih sama Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Melebihi dari emas perak, melebihi dari segala galanya. Seperti pada waktu Petrus melayani pekerjaan Tuhan, ya, waktu nyampe di gerbang indah, waktu berjumpa dengan seorang yang lumpuh, ya, dikatakan Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 3 yang ke-6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Emas perak kita tidak punya. Emas perak itu milik Tuhan. Tapi kita punya Yesus yang ajaib. Demi nama Yesus berjalan. Kuasa Tuhan dahsyat. Demikian pagi ini. Mari kita datang kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Kita mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Kalau pagi ini kita sudah baca kitab Nabi Yeremia pasal kedua. Lihat ini. Terus kita lakukan dan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikian firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub.
Hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapat nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Coba kita lihat saudara, bangsa Israel tidak ucapan terima kasih kepada Tuhan. Padahal dulunya awalnya Tuhan cinta sayang. Tapi bangsa Israel telah berubah setia sama Tuhan. Ya. Waktu itu kata Tuhan, ketika Israel kudus bagi Tuhan, kita sama. Jangan sampai kita murtad. Jangan sampai kita sudah di awal dipanggil sama Tuhan, menjadi awal terkemudian dibalik menjadi awal. Banyak orang-orang yang tadi setia, tapi tidak setia sampai akhir, seperti Yudas Iskariot. Awalnya dipanggil Tuhan menjadi murid Tuhan, dikasih kuasa, tapi akhirnya salah langkah. Dia tukar dengan perkara-perkara dunia. Sama dengan Esau. Esau mau tukar hak kesulungannya dengan sop, coba dengan makanan daging dunia. Jadi berarti mari kita tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Jangan sampai salah langkah. Mari kita baca firman Tuhan berikut di ayat ke-7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Seringkali kita nyakiti hati Tuhan. Kita sudah diberkati sama Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Tapi hari ini kita berubah setia sama ampun. Mari kita kembali sama Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ayat 8, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala menurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim. Dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar. Dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Ayat 11 yang terakhir. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun ia itu sebenarnya bukan Allah. Tapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Amin. Ini firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Nabi Yeremia pasal 2 1-11. Jadi suatu pengajaran dan ingatkan kepada kita semua. Jangan sampai kemuliaan Tuhan ditukar dengan perkara daging. Jangan sampai seperti Esau. Saya mau lihat ini. Esau terbukti salah, saudara. Ya. Pada waktu berjumpa dengan Yakub. Yakub itu dia masak. Ya. Masak apa kalau sore lihat ini? Saya mau baca ya. Di ayat yang ke-30 dari Kejadian 25. Kata Esau kepada Yakub, berikan sekiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa kegunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Seringkali kita memandang ringan korban keselamatan dari Tuhan Yesus. Ditukar dengan perkara dunia. Ditukar dengan perkara daging. Nyesal saudara. Tangisan kebelakangan. Penyesalan sudah tidak ada guna. Seperti 5 gadis yang bodoh. Dia tukar segala macam. Sebetulnya Tuhan sudah perintahkan. Pelita harus membak minyak. Seringkali kita mengabaikan firman Tuhan. Sering kita keras hati tidak taat kepada firman Tuhan. Seringkali kita menuruti kedagingan kita. Tapi begitu 5 gadis yang bodoh, dia terlambat. Dia waktu dia membeli kalau saudara baca di Matius 25, dia membeli, dia pergi di ayat ke-10. Tahu Yesus datang. Kondisi membeli berarti dia cari dunia. Dia cari dunia terlambat saudara. Kalau cari dunia terlambat, pintu tertutup. Dan di ayat yang ke-11, dia menangis, minta Tuhan bukakan pintu. Pintu tidak bisa dibuka. Karena apa kata firman Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Jangan sampai terlambat saudara. Mumpung kesempatan masih ada. Mumpung kasih karunia masih ada. Mari kita jangan mempermainkan keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita sungguh-sungguh Yesus. Carilah Yesus. Carilah Tuhan. Marilah kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Cintailah Yesus dari saat ini. Supaya nanti kelak kita masuk di dalam janji Tuhan yang sempurna. Ku
naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus Bapakku dengan segenap hatiku. Bapa, amin, haleluya. Ku mengasihimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa. Carilah Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu tetapi itu firman Tuhan, umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Jangan sampai saudara salah langkah. Carilah Yesus, tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka hidupmu diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.